Baiklah, kita berjumpa lagi bersama Bapak di mata kuliah Manajemen Sistem Tenaga dan Proteksi. Baiklah, pada pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang sistem proteksi tenaga listrik. Baiklah, materi ya sudah Bapak bagikan di Edlink ya. Jadi di situ ada yang formatnya Word dan juga PowerPoint. Bapak di sini akan menjelaskan sedikit saja ya, karena memang waktunya juga terbatas, hanya sekitar 2-3 menit begitu. Baik, sistem proteksi tenaga listrik. Pada dasarnya semua konstruksi jaringan distribusi tidak ada yang benar-benar aman ya dari gangguan yang datangnya dari sistem itu sendiri maupun dari luar sistem. Nah, gangguan tersebut tentu ya tidak boleh dibiarkan ya. Kita harus mengatasi gangguan-gangguan itu ya. Nah, dipasang suatu sistem proteksi yang berfungsi untuk pertama adalah mencegah atau membatasi kerusakan pada jaringan beserta peralatannya. Yang kedua, menjaga keselamatan umum. Yang ketiga, meningkatkan kontinuitas pelayanan ya. Nah, di sini ada tentu ya berbagai macam komponen ya yang dipergunakan untuk proteksi listrik ya. Yang pada prinsip kerjanya sistem proteksi itu adalah pertama melakukan koordinasi dengan sistem tegangan tinggi misalkan ya. Jadi sistem proteksi itu ada tegangan tinggi, tegangan menengah dan juga tegangan rendah. Pada kali ini misalkan di tegangan tinggi harus ada proteksi di mana saja ya. Pertama di gardu induk atau GI, kemudian transmisi pembangkitan, lalu mengamankan peralatan dari kerusakan dan gangguan, menghindari kemungkinan terjadinya kecelakaan, melokalisir gangguan, lalu secepatnya membebaskan pemadaman karena gangguan bila terjadi kebakaran, dan mengurangi frekuensi pemutusan. Nah, di sini ada syarat-syarat ya. Apa saja syarat-syarat sistem proteksi? Nah, pertama adalah harus peka ya. Karena kalau kita tidak peka ya kita akan ceroboh nantinya. Yang kedua, cermat atau selektivitas. Yang ketiga, andal atau reliability. Yang keempat, fast atau cepat. Nah, itu syarat-syarat sistem proteksi. Nah, di sini ada penyebabnya. Apa saja penyebab gangguan dari sistem proteksi listrik ya? Nah, penyebabnya adalah pertama gangguan pada pembangkit atau generator. Nah, biasanya pembangkit juga bermasalah, generatornya rusak, macet ya, ataupun juga kurang pemeliharaan ya, sehingga menyebabkan generator ya tidak berfungsi atau bermasalah. Lalu yang kedua, gangguan pada saluran transmisi, baik transmisi tegangan tinggi, menengah ataupun rendah. Nah, biasanya kalau tegangan tinggi jarang sekali ya, kecuali mungkin ada gempa yang sangat dahsyat, ataupun juga seperti yang kemarin pemadaman Jawa dan Bali itu blackout karena itu pohon sengon ya. Menurut penjelasan pemerintah ya, pohon sengonnya itu dahannya itu terkena saluran transmisi tegangan tinggi sehingga menyebabkan pemadaman Jawa dan Bali. Kemudian juga gangguan pada gardu induk ya, misalkan ada sabotase atau misalkan gardu induknya meledak misalkan ya, ada teroris dan sebagainya ya. Itu biasa saja terjadi ya, namanya gangguan. Kemudian gangguan pada jaringan tegangan menengah. Nah, yang ini tegangan menengah ini yang paling sering ya. Karena apa? Karena saluran tegangan menengah ini jalurnya itu adalah di tiang-tiang listrik di pinggir jalan ya, yang kabel 3 di atas itu ya, kabel perak 3. Nah, ini yang sering sekali terjadi gangguan ya, menyebabkan pemadaman bergilir ya, satu desa atau satu kecamatan misalkan. Contoh saluran tegangan menengahnya terkena petir, bisa jadi seperti itu ya, ataupun juga tertabrak mobil, ataupun juga tertimpa pohon ya yang roboh dan sebagainya. Dan ini paling sering terjadi pada gangguan jaringan tegangan menengah atau JTM. Yang selanjutnya gangguan pada distribusi atau JTR. Nah, ini jalur tegangan rendah ya, jaringan tegangan rendah. Itu juga sama karena ini langsung menghubungkan kepada rumah-rumah ya, yang kabel yang dibungkus plastik yang ke rumah-rumah itu. Nah, itu biasanya ada di jaringan tegangan menengah. Nah, di bawahnya itu ada kabel lagi. Nah, kabel yang terbungkus plastik isolasi itulah jaringan tegangan rendah yang menghubungkan ke rumah-rumah ya, ke warga masyarakat.
Nah, yang terakhir adalah gangguan saluran rumah. Nah, ini dari APP ya, alat pemutus pembatas ya, pengatur dan pembatas. Yang ini dari kWh meter sampai ke dalam rumah kita, ke kamar-kamar kita. Nah, ini semua peralatan ini jaringan ini adalah harus diproteksi ya. Seperti itu ya. Kemudian sistem proteksi ini berbagai macam ya. Nah, peralatan proteksi juga berbagai macam ya, tergantung dia proteksi mau di mana. Apakah di saluran tegangan tinggi ataupun tegangan menengah atau tegangan rendah. Ya, kalian bisa lihat di PowerPoint Bapak ya. Di situ ada peralatan proteksi yaitu ada pemutus tenaga ya, circuit breaker. Nah, circuit breaker ini berbagai macam ya. Ada yang paling kita kenal di rumah-rumah itu mini ya, MCB itu yang mini ya. Tapi selain DP itu banyak sekali ya, ada relay proteksi. Nah, seperti kalian bisa lihat di PowerPoint ya, bahwa sistem proteksi listrik ini banyak sekali ya. Di sini circuit breaker dan panel listrik, kemudian ada relay proteksi ya, kemudian di sini ada sistem proteksi kawat tanah. Nah, di sini yang di jaringan tegangan tinggi biasanya dia ada kawat tanah ya, perak ya ataupun tembaga. Nah, itu dihubungkan ke tanah biasanya ya, kena besi terus ke tanah. Nah, ini biasanya nih jalur-jalur tegangan tinggi atau sutet. Di sini ada kawat tanah karena ini perlindungannya ya dari petir dan lain sebagainya. Ya, terus ada arrestor, Lightning arrestor juga sama ya. Ini adalah untuk berfungsi proteksi yang biasanya ditempatkan di gardu ya, di gardu induk ataupun juga gardu distribusi. Ada arrestor. Kemudian ada sistem proteksi. Nah, ini kalau yang pengaman lebur, sekring atau NFB, no fuse breaker, ini biasanya saluran tegangan menengah. Ya, kemudian pas fuse cut up sama ya tegangan menengah. Jadi kalian bisa baca di PowerPoint ataupun di Word Bapak ini ada. Dan ini gambar-gambar di PowerPoint. Nah, yang sering kita lihat adalah MCB yang satu fasa ataupun 3 fasa ya. Nah, ini jaringan sistem proteksi untuk di rumah tinggal. Baiklah, seperti itu ya. Mungkin penjelasannya sangat singkat sekali ya. Untuk lebih jelasnya kalian pun bisa membaca materi yang Bapak berikan di Edlink ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.